Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, mahasiswa program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Mataram. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai tentang konstitusi, negara hukum, dan kewarganegaraan serta sikap publik dan moralitas warga negara. Perkenalkan, nama saya Rifki Ramadan dengan NIM 2025 01 10 30 10 54. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama. Yang pertama, pengertian konstitusi. Konstitusi adalah dasar tertinggi yang menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Konstitusi berfungsi sebagai pedoman dan aturan pokok yang mengatur bagaimana suatu negara dijalankan agar terciptanya ketertiban, keadilan, dan kestabilan dalam pemerintahan. Dalam sebuah negara, konstitusi memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi sumber dasar bagi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, konstitusi merupakan seperangkat aturan yang fundamental yang mengatur struktur negara, bentuk pemerintahan, pembagian kekuasaan, hubungan antar lembaga negara, serta hubungan antara negara dengan warga negara. Konstitusi juga memuat hak dan kewajiban warga negara, sehingga setiap masyarakat memperoleh perlindungan hukum dan jaminan atas hak-haknya. Selain itu, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang. Dengan adanya pembatasan tersebut, penyelenggaraan negara dapat dijalankan sesuai hukum dan prinsip demokrasi. Konstitusi juga menjadi alat untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Konstitusi memiliki beberapa tujuan penting. Yang pertama adalah menjadi dasar hukum dan penyelenggaraan negara. Yang kedua, mengatur pembagian kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga, menjamin hak dan kebebasan warga negara. Keempat, menjaga stabilitas dan ketertiban dalam kehidupan bernegara. Yang kelima, menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Dengan adanya konstitusi, kehidupan bernegara dapat berjalan secara teratur, terarah, dan sesuai dengan prinsip hukum. Oleh karena itu, konstitusi tersebut sebagai fondasi utama dalam sebuah negara yang berdaulat dan demokratis. Poin yang kedua adalah fungsi konstitusi. Konstitusi memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, karena menjadi dasar utama dalam mengatur jalannya pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai kumpulan aturan hukum, tapi juga menjadi pedoman dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan kestabilan suatu negara. Fungsi yang pertama adalah sebagai landasan hukum negara. Konstitusi berfungsi sebagai dasar hukum tertinggi dalam suatu negara. Semua peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan tindakan lembaga negara harus bersumber dan sesuai dengan konstitusi. Dengan adanya konstitusi, negara memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan sistem pemerintahan, sehingga tercipta kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kedua adalah sebagai pembatas kekuasaan pemerintah. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau tindakan sewenang-wenang. Kekuasaan negara harus dijalankan sesuai aturan yang telah ditetapkan dalam konstitusi. Oleh karena itu, setiap lembaga negara memiliki tugas, fungsi, dan batas kewenangan masing-masing. Melalui pembagian kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, konstitusi menciptakan sistem pengawasan dan keseimbangan kekuasaan. Dengan demikian, pemerintah tidak dapat bertindak semena-mena terhadap rakyat dan prinsip demokrasi dapat terjaga dengan baik. Fungsi yang ketiga adalah sebagai pelindung hak warga negara. Konstitusi juga berfungsi untuk melindungi hak-hak warga negara. Dalam konstitusi, biasanya tercantum hak-hak dasar seperti hak memperoleh pendidikan,
hak kebebasan berpendapat, hak mendapat perlindungan hukum, hak beragama, dan hak hidup yang layak. Adanya jaminan hak dalam konstitusi membuat warga negara memiliki perlindungan terhadap tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut agar tercipta kehidupan yang adil dan sejahtera bagi seluruh masyarakat. Yang keempat adalah sebagai pedoman penyelenggaraan negara. Konstitusi menjadi pedoman utama dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan bernegara. Semua lembaga negara, tugas dan kewajibannya berdasarkan aturan yang tercantum dalam konstitusi. Dengan adanya pedoman tersebut, sistem pemerintahan dapat berjalan secara teratur, terarah, dan sesuai tujuan negara. Konstitusi juga mengatur hubungan antar lembaga negara agar tercipta kerjasama dan keseimbangan dalam menjalankan pemerintahan. Konstitusi membantu menentukan arah pembangunan dan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu negara. Yang kelima adalah sebagai alat pemersatu bangsa. Konstitusi berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa karena memuat nilai-nilai dan cita-cita bersama yang menjadi pedoman seluruh rakyat. Dalam negara yang memiliki keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa seperti Indonesia, konstitusi menjadi dasar persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui konstitusi, seluruh masyarakat memiliki aturan dan tujuan bersama yang harus dihormati. Hal ini membantu menjaga stabilitas nasional, serta memperkuat rasa persaudaraan dan nasionalisme di tengah keberagaman masyarakat suatu negara. Keempat adalah tantangan penyerapan konstitusi. Yang pertama, lemahnya budaya hukum masyarakat. Masih banyak masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya menaati hukum dan konstitusi. Hal ini menyebabkan penyelenggaraan aturan sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kedua adalah kesenjangan antara aturan dan praktik. Dalam kenyataannya, pelaksanaan konstitusi tidak selalu sesuai dengan aturan yang tertulis. Terkadang masih terdapat penyalahgunaan wewenang atau ketidakadilan dalam penerapan hukum. Ketiga, rendahnya partisipasi publik. Sebagian masyarakat masih kurang aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan ikut serta dalam kehidupan demokrasi. Padahal, partisipasi masyarakat sangat penting dalam menjaga pelaksanaan konstitusi. Keempat adalah dominasi kepentingan politik. Pelaksanaan konstitusi kadang dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Akibatnya, keputusan yang diambil tidak selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan keadilan. Kelima adalah kurangnya pendidikan konstitusi. Masih banyak masyarakat yang belum memahami isi dan pentingnya konstitusi. Kurangnya pendidikan konstitusi menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Poin yang ketiga adalah kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi yang menjadi dasar hukum tertinggi di Indonesia. Sebagai konstitusi negara, UUD 1945 memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena menjadi pedoman utama dalam mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, serta tindakan lembaga negara harus berdasarkan dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 setelah terjadinya reformasi tahun 1998, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan atau amandemen sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Amandemen dilakukan karena dianggap perlu adanya penyempurnaan terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia agar lebih demokratis dan sesuai dengan perkembangan zaman. Setelah amandemen, terdapat beberapa kelemahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, seperti kekuasaan presiden yang terlalu besar, lemahnya pengawasan terhadap pemerintah, dan belum optimalnya perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, amandemen dilakukan untuk memperbaiki sistem pemerintahan dan memperkuat demokrasi. Terdapat beberapa perubahan penting
hasil amandemen. Yang pertama adalah pembatasan masa jabatan presiden. Salah satu perubahan penting hasil amandemen adalah pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi maksimal 2 periode. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah kekuasaan yang terlalu lama berada pada suatu orang serta menjaga sistem demokrasi yang sehat. Yang kedua, penguatan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat. Amandemen memperkuat kedudukan dan fungsi DPR sebagai lembaga legislatif. DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Dengan penguatan ini, DPR dapat menjalankan perannya secara lebih efektif dalam mengawasi pemerintah. Yang ketiga adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 melahirkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang bertugas menjaga konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, serta memutus perselisihan hasil pemilu. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sangat penting dalam menjaga supremasi konstitusi dan menegakkan prinsip negara hukum di Indonesia. Keempat adalah perluasan jaminan hak asasi manusia. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 juga memperluas pengaturan mengenai hak asasi manusia. Dalam hasil amandemen, hak-hak warga negara diatur secara lebih lengkap dan jelas. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut. Saya Septi Maulita dengan NIM 2025 011 030 1005 sebagai pemateri kedua. Kemudian, negara hukum. Yang pertama, pengertian negara hukum. Negara hukum adalah negara yang seluruh penyelenggaraan kekuasaan, kebijakan pemerintah, dan kehidupan masyarakatnya didasarkan pada hukum. Di Indonesia, prinsip negara hukum ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Kemudian, ciri-ciri negara hukum. Yang pertama, supremasi hukum, yaitu hukum berada di atas kekuasaan sehingga semua pihak wajib tunduk pada aturan hukum. Yang kedua, persamaan di mata hukum, yaitu semua warga negara memiliki kedudukan yang sama tanpa diskriminasi. Yang ketiga, perlindungan hak asasi manusia, yaitu negara wajib menjamin kebebasan dan hak dasar setiap warga negara. Yang keempat, adanya pembagian kekuasaan, yaitu kekuasaan negara dibagi agar tidak terpusat pada satu lembaga. Yang kelima, peradilan yang bebas dan tidak memihak, yaitu lembaga peradilan harus independen dalam menegakkan hukum. Kemudian prinsip supremasi hukum. Supremasi hukum adalah prinsip bahwa hukum harus menjadi kekuasaan tertinggi dalam negara. Penerapan supremasi hukum memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, menjamin kapasitas hukum bagi masyarakat. Yang kedua, melindungi hak-hak warga negara. Yang ketiga, mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Yang keempat, menjaga stabilitas negara. Yang kelima, mewujudkan keadilan sosial. Kemudian masalah penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama, lemahnya budaya hukum masyarakat, yaitu kesadaran hukum sebagai masyarakat masih rendah sehingga pelanggaran hukum sering dianggap hal biasa. Kemudian yang kedua, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, yaitu praktik korupsi masih menjadi hambatan besar dalam mewujudkan keadilan hukum. Yang ketiga, intervensi politik dalam proses hukum, yaitu beberapa kasus menunjukkan bahwa proses hukum masih rentan dipengaruhi kepentingan politik dan kekuasaan. Yang keempat, kurangnya profesionalisme aparat penegak hukum, yaitu masih ditemukan persoalan integritas, transparansi, dan akuntabilitas aparat hukum. Yang kelima, ketimpangan akses keadilan, yaitu masyarakat kecil seringkali mengalami kesulitan memperoleh bantuan hukum yang adil. Perkenalkan, nama saya Sili Martini dengan NIM
2025-01-1030-1058. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewarganegaraan. Kewarganegaraan adalah status hukum yang menunjukkan hubungan resmi antara seseorang dengan suatu negara. Status ini menimbulkan hubungan timbal balik berupa hak yang wajib diberikan negara dan kewajiban yang harus dipenuhi warga negara. Kewargaan negara itu bukan hanya soal identitas administratif, tapi juga mencerminkan rasa memiliki, loyalitas, serta tanggung jawab terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks Indonesia, kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-undang ini mengatur stuk kewarganegaraan, cara memperoleh kewarganegaraan itu, kehilangan kewarganegaraan, serta perlindungan hak-hak warga negara. Pemahaman terhadap kewarganegaraan penting karena menjadi dasar terbentuknya hubungan yang seimbang antara warga negara dan adapun hak-hak tersebut antara lainnya hak memperoleh perlindungan hukum, hak atas pendidikan, hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak menyampaikan pendapat, hak berprestasi dalam pemerintah. Nah, di sini warga negara juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan seperti menaati hukum dan peraturan, menghormati hak orang lain, menjaga persatuan bangsa, ikut serta dalam bela negara, membayar pajak sesuai ketentuan. Dengan hak dan kewajiban ini harus berjalan seimbang. Warga negara tidak hanya menuntut hak, tetapi juga harus memiliki kesadaran untuk menjalankan tanggung jawabnya. Ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban dapat menimbulkan masalah sosial, lemahnya solidaritas, dan menurunnya kualitas kehidupan demokratis. Perkenalkan, nama saya Nurwana dengan NIM 2025-011-030-10-033. Sebagai pemateri keempat. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai etika publik. Etika publik adalah seperangkat nilai, normal dan prinsip moral yang menjadi pedoman perilaku individu maupun lembaga dalam kehidupan bersama. Etika publik tidak hanya berkaitan dengan sopan santun, tetapi juga menyangkut tanggung jawab, kejujuran, keadilan, transparansi, dan kepedulian terhadap kepentingan umum. Dalam konteks kehidupan bernegara, etika publik berfungsi menjaga hubungan yang sehat antar warga negara, pemerintahan, dan institusi sosial. Etika publik penting karena kehidupan sosial tidak cukup hanya diatur oleh hukum. Hukum bersifat memaksa. Dan sedangkan etika publik berbentuk kesadaran batin seseorang untuk bertindak benar. Dengan kata lain, etika publik menjadi dasar moral yang melengkapi aturan hukum agar kehidupan bermasyarakat lebih harmonis dan berkeadilan. Nilai etika publik dalam kehidupan sosial. Dalam kehidupan sosial, etika publik tercermin dalam nilai-nilai yang mengatur interaksi antar individu dan kelompok. Nilai-nilai tersebut antara lain terdiri dari poin pertama, kejujuran yaitu bersikap terbuka dan tidak menipu orang lain. Tanggung jawab yaitu kesadaran untuk melaksanakan tugas dan menerima akibat dari tindakan. Poin kedua, keadilan yaitu memperlakukan orang lain secara setara dan tidak diskriminatif. Poin ketiga, toleransi yaitu menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya. Nilai-nilai etika ini penting untuk menciptakan masyarakat yang damai. Nilai-nilai etika ini penting untuk menciptakan masyarakat yang damai, tertib, dan saling menghormati dalam kehidupan sosial. Modern yang semakin kompleks, etika publik menjadi benteng penting untuk mencegah konflik, toleransi, dan individualisme.
Etika dalam pelayanan publik. Etika publik yang sangat penting dalam menyelenggarakan pelayanan publik karena aparatur negara memiliki tanggung jawab besar dan publik sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik karena aparatur negara memiliki tanggung jawab besar dalam melayani masyarakat. Pelayanan publik yang baik tidak hanya diukir dari kecepatan dan hasil kerja, tetapi juga dari sikap etis petugas dalam menjalankan tugasnya. Terdiri dari yang pertama, prinsip etika dalam pelayanan publik meliputi poin kedua, integritas, yaitu jujur dan tidak menyalahgunakan jabatan. Yang ketiga, akuntabilitas, yaitu bertanggung jawab atas setiap keputusan. Yang keempat, transparansi, yaitu terbuka dalam prosedur dan informasi. Yang kelima, profesionalitas, yaitu bekerja sesuai standar. Yang keenam, keadilan pelayanan, yaitu membeda-bedakan masyarakat. Secara kritis, tantangan etika pelayanan publik di Indonesia masih diskriminasi serta rendahnya empati terhadap masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan birokrasi tidak cukup hanya melalui aturan administratif, tetapi juga membutuhkan pembentukan budaya etis di lingkungan pemerintahan atau penerapan etika publik. Etika publik dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, baik oleh masyarakat maupun aparatur negara. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, menghormati aturan. Yang ketiga, tidak menyebarkan hoaks. Yang keempat, membantu tetangga yang membutuhkan. Yang kelima, menghargai perbedaan pendapat dalam lingkungan sekolah atau kampus. Pengertian moralitas warga negara. Moralitas warga negara adalah seperangkat nilai, sikap, dan perilaku yang mencerminkan tanggung jawab individu sebagai anggota masyarakat dan negara. Moralitas tidak hanya berkaitan dengan benar atau salah secara pribadi, tetapi juga menyangkut kesadaran untuk menjaga kepentingan bersama, menghormati hak orang lain, serta menaati norma sosial dalam hukum yang berlaku. Dalam kehidupan bernegara, moralitas warga negara menjadi fondasi penting untuk menciptakan masyarakat untuk tertib, adil, dan harmonis. Warga negara yang bermoral hanya taat karena takut sanksi, tetapi juga karena memiliki kesadaran batin bahwa tindakannya berdampak pada orang lain dan kehidupan bersama. Moralitas ini yang berbentuk karakter bangsa dan kualitas kehidupan demokrasi. Hubungan moralitas dan hukum. Moralitas dan hukum memiliki hubungan yang sangat erat dalam kehidupan berbangsa. Hukum berfungsi sebagai aturan formal yang mengikat masyarakat, sedangkan moralitas menjadi dasar nilai yang membentuk kesadaran seseorang untuk